Besoknya pagi-pagi, Malik sudah ada di ruang Raisa. Ia membawakan lontong sayur kesukaan Raisa. Hanum sudah rapi dan bersiap mau pulang. Semalam, ia yang menemani Raisa di sini dan pagi ini bergantian dengan Lila. Tapi Lila belum datang. "Mau pulang sekarang, Num?" tanya Malik sambil duduk di samping tempat tidur Raisa. "Iya, Pak. Tapi menunggu Teh Lila datang dulu." Hanum menyiapkan minuman untuk Raisa dan Malik. "Kamu pulang saja, Num. Biar aku yang menemani Esa," ujar Malik sambil mulai menyuapi Raisa. Hanum menoleh pada Esa, minta persetujuannya. "Esa ngizinin kok. Kamu pulang saja. Aku akan menjaga bosmu ini baik-baik." Malik cepat-cepat menjawab sebelum Esa bersuara. Ia sudah tak sabar, ingin tinggal berdua saja dengan Raisa. Hanum dengan senyum penuh pengertian segera pamit pada Raisa, ingin memberi ruang pada kedua orang tersebut untuk menikmati kebersamaan mereka. Dua orang yang sama-sama terluka oleh pasangan hidup mereka sebelumnya. Semoga dipersatukan dalam kehidupan baru yang penuh kebahagiaan. Hanum bergegas pulang karena hari itu ada beberapa pelanggan yang akan mengambil pakaian mereka yang sudah selesai dijahit. Malik melap bibir Raisa yang terkena bumbu lontong, lalu kembali menyuapinya lagi. Penuh perhatian sekali, membuat hati meleleh. Jantung Raisa terasa jumpalitan. Ditariknya nafas panjang untuk menenangkan perasaannya. "Aku makan sendiri saja, Mas," ucap Raisa riku. "Aku ingin menyuapimu. Biarkan saja begini. Kamu tinggal duduk manis dan makan." Malik menyuapi sendok demi sendok dengan lembut, seraya menatap dalam ke mata Raisa, mengirim sinyal cinta yang terpendam jauh dari lubuk hatinya. Sinyal itu tepat masuk ke rongga kalbu Raisa yang masih terluka. Terasa hangat dan menggetarkan, membuat wajah Raisa menghangat di bawah tatap Malik. "Seumur hidupku, baru kali ini aku menyuapi wanita makan. Ternyata asik, aku suka. Mungkin karena wanita itu kamu, Sa." Kembali wajah Raisa menghangat dan debarnya berdentam lagi. "Mas, kamu pernah 3 tahun loh bersama Ayuna." Raisa mencoba mengingatkan, tapi tidak ada yang spesial. "Aku kan pernah cerita kalau kami dijodohkan. Walau aku sudah mencoba sekuat daya, tetap saja rasa itu tak pernah hadir. Mungkin dia juga begitu. Kami sama-sama tidak bisa menghadirkan cinta dalam pernikahan kami. Bedanya, aku tetap menjaga perkawinan kami tanpa pernah menodainya dengan berpaling pada wanita lain. Sampai aku mengenalmu. Kita berkenalan setelah mereka terlebih dahulu berkhianat. Sedang Ayuna tak tanggung-tanggung ketika ia menemukan pria idamannya. Ia puaskan hasratnya dengan berzina hampir setiap hari. Sudah setahun loh mereka melakukan hubungan terlarang itu, dan kita berdua seperti orang bodoh, tidak tahu apa-apa." Malik tertawa miris. "Padahal kalau saja ia berterus terang saat itu, aku akan melepasnya baik-baik dan ia tak perlu sampai berurusan dengan hukum seperti sekarang ini." Malik menaruh kotak makan yang sudah kosong. Dibersihkannya bibir Raisa dengan tisu, lalu disetorkannya gelas minuman yang sudah disiapkan Hanum tadi. Selesai Raisa minum, Malik menghabiskan air yang tersisa di gelas itu sambil terus menatap mata Raisa. "Aduh,
kok pagi ini rasanya serba salah tingkah. Terima kasih sudah datang pagi-pagi dan menyuapiku. Kamu senang aku datang? Lembut tanya Malik sambil mengusap puncak kepala Raisa. Wajah mereka dekat sekali. Raisa tersenyum tipis, mencoba mengusir rasa gugupnya. Rasanya seperti anak remaja yang lagi PDKT. Sudah sejak beberapa waktu yang lalu sebenarnya Malik menyatakan bahwa ia suka pada Raisa dan ingin menjadikan Raisa sebagai pendamping hidupnya. Tapi Raisa belum serius menanggapinya karena ia masih berkutat dengan urusan sama Damar. Begitu juga Malik masih berstatus suami Ayuna. Kamu belum jawab pertanyaanku, Sah. Jelaslah aku senang Mas datang menemaniku. Tapi ini sudah lewat jam 9 pagi. Kok Lila belum datang ya? Mas kan harus ke kantor. Malik tertawa dalam hati, sebab ketika Hanum mau pulang tadi sudah dibisikin oleh Malik agar Lila datangnya tengah hari saja nanti. Kalau bisa gak usah datang sekalian, biarkan Malik yang mengurus Raisa. Yang mengharuskan aku ke kantor siapa? Seorang pemimpin yang baik harus disiplin dan memberi contoh yang baik pula pada karyawannya. Hari kerja ya harus di kantor untuk bekerja. Kamu betul, Sah. Harus disiplin dan memberi contoh yang baik. Selama ini hal tersebut sudah aku lakukan. Alhamdulillah, aku punya para karyawan berdedikasi tinggi. Kami bekerja bersama dan punya visi yang sama, yaitu memajukan perusahaan. Setiap hasil yang diperoleh oleh perusahaan akan dinikmati oleh setiap karyawan sesuai porsinya. Aku memotivasi karyawanku agar punya rasa memiliki perusahaan, sehingga dengan adanya rasa memiliki, mereka akan menjaga perusahaan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, kalau sesekali pemimpin mereka tidak ada di kantor, mereka akan tetap mengurus perusahaan dengan baik. Apalagi kalau mereka tahu pimpinan mereka saat ini sedang mengurus proyek masa depan yang maha penting. Oh iya, kamu punya proyek bagus. Di mana? Di sini. Proyek masa depanku bersama kamu membangun mahligai rumah tangga kita. Malik tak melepas tatapnya dari Raisa. Raisa terdiam. Mas, aku belum berani memikirkan hal tersebut. Sampai saat ini, aku masih berstatus istri orang dan Mas juga masih berstatus suami orang. Mari kita sama-sama menjaga sikap kita agar tidak menimbulkan prasangka buruk orang lain. Selama ini, kita tidak pernah melakukan hal terlarang. Kita sama-sama menjaga sikap dan perbuatan kita, tapi tetap menjadi berita buruk yang menyebar di tengah masyarakat. Malik menyandarkan punggungnya di sandaran kursi, menarik nafas panjang. Ya, kita memang masih harus bersabar. Tapi setelah kita sama-sama punya ketetapan hukum atas perceraian masing-masing kita, kamu jangan menunda waktu lagi ya, Sa. Aku sudah tidak sabar ingin hidup bersamamu, orang yang aku cintai dan kuharapkan mencintaiku pula. Aku sudah lelah hidup pura-pura baik-baik saja 3 tahun ini. Aku betul-betul ingin hidup dalam rumah tangga yang harmonis, saling mencinta dengan istriku. Berdua kita merawat Saka dan adik-adiknya yang bakal lahir nanti. Raisa menatap Malik sambil memberi senyum termanisnya, membuat Malik gregetan ingin meraih tubuh Raisa ke dalam pelukannya. Sabar dulu. Dokter datang memeriksa kondisi Raisa. Pagi Bu Esa, bisa tidur nyenyak semalam.
Pagi dokter, bisa sih tidur pulas, tapi sesekali terbangun suka ada rasa nyeri dan tidak nyaman di perut. Dokter itu memeriksa Raisa. Begitu juga trauma di tulang belakangnya yang masih terasa sakit. Tulang ini masih sangat sakit. Iya dokter, terutama kalau dibawa berjalan, sakit sekali rasanya. Jangan banyak bergerak dulu, agar trauma benturannya cepat sembuh. Kalau mau ke kamar mandi, harus dibantu orang agar tekanan saat melangkah tidak langsung ke tulang ya. Raisa mengangguk. Sebetulnya sejak tadi, ia terasa ingin buang air kecil. Tapi ia tahan, karena ia merasa malu kalau Malik yang mengantarnya ke kamar mandi. Hari ini masih istirahat dulu di sini ya, Bu Esa. Nanti kita foto tulangnya. Dikhawatirkan ada yang retak, tapi kami harapkan tidak sampai demikian. Mudah-mudahan besok kalau kondisinya sudah bagus, semua sudah bisa pulang. Nanti ada perawat yang akan mengantar untuk röntgen tulang. Terima kasih dokter. Malik mengantar dokter tersebut ke pintu. Sudah lewat jam 10 pagi, tapi Lila belum datang juga. Seharusnya sejak pagi tadi ia sudah di rumah sakit untuk menemani Raisa. Sejak Hanum pulang tadi, ia hanya berdua dengan Malik di ruang perawatan itu. Malik yang membantunya mengambilkan apa saja yang dibutuhkannya. Kok Lila belum datang juga ya? Tanya Raisa ketika dokter yang visit sudah selesai memeriksanya dan ia sudah berdua lagi dengan Malik di ruang itu. Malik tersenyum dalam hati. Ingat pesannya pada Hanum tadi pagi. Sebelum gadis itu pulang, agar Lila jangan datang pagi itu. Hanum gadis cerdas dan penuh pengertian, segera paham maksud bos MCP itu. Siap Pak Bos, yang penting bikin Mbak Esa bahagia. Jangan pernah menyakiti hatinya. Cukup Pak Damar yang melukainya. Tugas Pak Bos menyembuhkan luka hati Mbak Esa. Aku janji. Malik mengangkat dua jarinya. Tapi ngomong-ngomong, kamu belajar dari siapa menyebutku Pak Bos? Windraya. Mau tahu aja. Mas, kok senyum-senyum sih? Malik menoleh pada Raisa. Ia duduk kembali di samping Raisa. Kalau dekat pujaan hati, bawaannya pingin senyum terus. Ih, kayak anak SMP jatuh cinta. Semua orang yang sedang jatuh cinta pasti hampir sama tingkah lakunya, Sa. Nggak peduli itu umur berapapun, status apapun. Kamu kenapa kok gelisah begitu? Malik menyadari sikap Raisa yang gelisah dan wajahnya mengkerut. Coba tolong teleponkan Lila, Mas. Ada di mana dia sekarang? Masih lama kedatangnya? Kan ada aku. Mengapa harus memikirkan Lila lagi? Aku sudah gak tahan, Mas. Malik menggerutkan keningnya. Gak tahan kenapa? Mau pipis. Astaga, Sah. Tinggal bilang saja biar aku bantu ke kamar mandi. Malu, Mas. Raisa mengangsur tubuhnya ke pinggir tempat tidur, tapi tulang belakangnya terasa berdenyut nyeri, sehingga ia menghentikan pergerakannya. Melihat hal tersebut, tanpa babi bu, Malik segera menggendongnya ke kamar mandi dan menaruhnya dekat kloset. Sontak, Raisa terkejut dan berteriak. Refleks tangannya melingkar di leher Malik untuk menjaga keseimbangannya. Kamu tunggu di sini. Aku panggilkan perawat untuk membantumu. Malik segera keluar untuk memanggil perawat. Sedang Raisa menarik nafas lega. Ia sudah khawatir tadi
Malik akan membantunya pula melepas pakaian dalam karena Raisa tidak bisa membungkuk. Mas Malik membuat jantungan saja. Siangnya, Bu Rosi datang menjenguk Raisa di rumah sakit. Malik masih berada di sana. Sepertinya lelaki itu akan menemani Raisa seharian. Mereka ngobrol santai dengan Bu Rosi, membahas kejadian yang menimpa Raisa kemarin. Sesuai jadwal yang sudah diberitahukan pihak pengadilan sebelum ini, 2 hari lagi sidang putusan akan dijatuhkan. Dengan adanya kasus Damar di kepolisian ini semakin mempermudah kasus perceraian kalian. Sepertinya Damar juga tak mungkin banding atas putusan hakim nanti, mengingat dirinya yang sedang tersangkut kasus hukum saat ini. Mbak Esa bisa bernafas lega setelah ada putusan nanti. Aku nggak mesti hadir di sidang putusan nanti kan, Bu? Nggak usah. Nanti minta surat keterangan dokter dan biar saya yang mewakili di pengadilan. Pak Malik sendiri kasusnya bagaimana? Sejauh ini sih, alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan bisa lebih cepat ketok palu. Udah nggak sabar ya, Pak? Bu Rosi tertawa menggoda. Nggak sabar apanya, Bu Rosi? Tanya Malik pura-pura bodoh. Nggak sabar apa ya, Mbak Esa? Aku nggak tahu, Bu. Raisa tersenyum melirik Malik. Yang pasti, kejadian ini menguntungkan kalian. Putusan sidang di pengadilan bisa lebih cepat karena keduanya terbukti sudah melakukan perzinahan. Dan kalian bisa meresmikan hubungan kalian begitu putusan cerai Raisa turun, tanpa perlu menunggu masa iddah karena Raisa baru saja keguguran kemarin, jadi tidak ada masa iddahnya. Bu Rosi menjelaskan panjang lebar. Sering kita tidak mengerti dengan garis takdirnya. Kalian berdua sama-sama dikhianati oleh pasangan masing-masing, tapi takdir malah mempertemukan kalian berdua. Asal jangan menjadikan hubungan kalian sebagai ajang balas dendam pada Pak Damar dan Ayuna. Ikhlaskan semua yang sudah terjadi, pulihkan hati secepatnya, dan mulailah menata masa depan tanpa perlu menoleh ke belakang lagi. Saya yakin kedewasaan kalian akan membuat kalian bisa berpikir lebih matang dan berbuat lebih bijak. Jadikan rumah tangga kalian nanti baiti jannati, surga kalian di dunia dan akhirat. Saya doakan kalian bahagia dan kekal sampai ajal memisahkan kelak. Bijak sekali ucapan Bu Rosi. Amin, ucap Malik sambil menatap Raisa lekat-lekat. Bersambung.